cara kerja dari transformator. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, trafo adalah alat untuk mengubah tegangan bolak-balik menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Ya. Nah, trafo ini bagi dua jenis, ada trafo step up, ada trafo step down. Trafo step up artinya trafo yang bisa menaikkan tegangan listrik dari kecil menjadi besar tegangannya, sedangkan trafo step down artinya trafo yang bisa menurunkan tegangan, artinya dari tegangan besar menjadi tegangan kecil. Nah, bentuk dari trafo aslinya tidak bisa dihadirkan pada saat ini. Insya Allah nanti akan diperlihatkan kemudian. Yang bisa Bapak jelaskan di sini baru model trafo ya. Model trafo ini di dalamnya ada inti besi segi 4, ada tegangan primer, di mana tegangan primer ini tegangan yang dihubungkan dari trafo ini terdiri dari tegangan primer, di mana tegangan primer ini selalu dihubungkan dengan PLN. Sedangkan tegangan sekunder, tegangan yang dihasilkan yang kita pakai inginnya berapa volt ya. Sedangkan di sini selain tegangan ada yang disebut dengan lilitan N. Lilitan ini namanya ada lilitan primer yang berhubungan dengan PLN. Sedangkan lilitan sekunder yang berhubungan dengan pemakai atau kita ya. Selain ada tegangan, lilitan, ada juga yang bernama arus listrik. Maka arus listrik yang berhubungan dengan primer namanya arus primer. Sedangkan arus listrik yang berkaitan dengan hasil atau output namanya arus sekunder. Itulah isi atau bahan-bahan yang ada di dalam transformator. Cara kerjanya adalah begini. Seperti yang sudah kita tahu, cara kerja dari trafo ini terdiri dari tegangan primer, di mana tegangan primer ini selalu dihubungkan dengan PLN. Sedangkan tegangan sekunder, tegangan yang dihasilkan yang kita pakai inginnya berapa volt ya. Sedangkan di sini selain tegangan ada yang disebut dengan lilitan N. Lilitan ini namanya ada lilitan primer yang berhubungan dengan PLN. Sedangkan lilitan sekunder yang berhubungan dengan pemakai atau kita ya. Selain ada tegangan, lilitan, ada juga yang bernama arus listrik. Maka arus listrik yang berhubungan dengan primer namanya arus primer. Sedangkan arus listrik yang berkaitan dengan hasil atau output namanya arus sekunder. Itulah isi atau bahan-bahan yang ada di dalam transformator. Cara kerjanya adalah begini. Seperti yang sudah kita tahu, cara kerja dari trafo magnetik, di mana induksi elektromagnetik dalam trafo hanya berfungsi, sekali lagi, trafo hanya berfungsi bila mana trafo dihubungkan dengan sumber AC, sumber tegangan bolak-balik atau sumber tegangan arus listrik ya. Nah, jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan AC, muncul arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik bolak-balik ini mengalir di dalam kumparan primer ya. Yang seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Kalau arah arus listriknya bolak-balik, maka arah medan magnet juga bolak-balik. Maka arahnya berubah. Maka perubahan medan magnet inilah yang akan dipakai oleh trafo untuk ditransfer dari primer ke yang ditransfer bukan arus listrik dari primer ke sekunder, tapi yang ditransfer adalah medan magnet bolak-balik melalui apa? Melalui inti besi. Setelah medan magnet di dalam kumparan primer ini transfer ke sekunder, maka medan magnet yang bolak-balik inilah akan membangkitkan munculnya GGL induksi yang disebut dengan V sekunder. Itulah cara kerja dari trafo. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada saya tanya ke kamu aja Lisa. Apa itu trafo itu sebenarnya? Buat apa? Untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik. Ya, bagus. Menjadi lebih besar atau lebih kecil? Atau bisa dua-duanya? Bisa keduanya. Bisa dua-duanya. Bagus ya. Ada lagi yang mau nanya?
tahu cara kerjanya, kita akan belajar konsep rumusannya ya. Bahwa dalam teropong ini berlaku hukum kekekalan Ellis. Apa Ellis? Bukan nama orang ya. Singkatan dari energi listrik. Berlaku karena di sini ada dua konsep, ada primer, ada sekunder. Nah, maksud dari hukum kekekalan energi listrik adalah energi listrik di primer harus sama dengan energi listrik di sekunder. Itu maksudnya ya. Energi listrik rumusnya apa? Seperti yang sudah kamu belajar di listrik dulu. Ada V, ada I, ada T. Jadi fit ya. Di kanan itu sama di WS. V kali I kali T. Tinggal diberi nama, kalau primer beri nama sini primer, primer. Sekunder, sekunder. Pasti beda ya. Di sini yang relatif sama adalah T primer dan T sekunder dicoret. Jadi yang muncul sekarang apa? V primer kali I primer sama dengan ini yang belum coret. Vs kali IS. Ini rumus. Kalau kita tahu ini adalah rumusan untuk daya listrik. Ini untuk daya listrik. Kita gabung sekarang V dengan V, I dengan I. Maka persamaannya adalah ini. IP berbanding Vs sama dengan IS berbanding IP. Ini rumus yang kita dapat dari hukum kekekalan energi untuk transformator. Nah, di samping ini ada juga dengan nalitan. Nalitannya ada pengaruhnya, nyambung ke sini. Arus dan itu namanya berbanding terbalik. Tahu dari mana berbanding terbalik? Lihat, di sini V primer, ini I sekunder. Ya, yang berbanding lurus itu jika ini primer, di sini juga primer. Maksudnya berbanding terbalik apa? Kalau tegangan besar, arusnya akan kecil. Ini ya. Kalau arusnya besar, tegangan akan kecil. Itu berbanding terbalik. Sedangkan IP berbanding Vs itu dengan lilitan. Di sini ada lilitan primer sekunder. Itu namanya sebanding. IP berbanding Vs sama dengan NP berbanding NS. Nah ini berbanding lurus namanya. Ya. Berbanding lurus. Itulah perumusan untuk trafo, di mana ada hubungan antara arus dengan tegangan dan antara tegangan dan lilitan. Kita akan sekarang melatih untuk lebih jelasnya lagi. Silakan dilihat contoh latihannya di HP yang kamu kirim. Itu ada contoh latihan di transformator.